Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya, anak-anak Ibu ya. Dengan doa supaya pembelajaran kita ini lancar dari awal sampai akhirnya ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Obed ya? Iya. Iya. Oke, silakan Obed. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Obed ya. Baik, Bu. Baik anak-anak Ibu, semalam sudah Ibu kirimkan bahan ajar dan LKPD di Google Classroom. Nah, untuk mengetahui kamu ikut pembelajaran hari ini, silakan isi daftar hadir dulu ya di Google Classroom. Silakan anak Ibu. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Silakan diisi ya anak-anak Ibu semua ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, kira-kira masih ingat gak kita minggu lalu belajar apa? Ayo, siapa yang ingat? Elastisitas, Bu. Oh iya, bagus Amanda. Elastisitas ya sebelumnya ya. Apa sih yang diingat mengenai elastisitas? Ada yang masih ingat? Elastisitas adalah sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Sesudah elastisitas, kemudian kita belajar apa sesudah itu? Plastis, Bu. Plastis, Bu. Iya, plastis ya. Habis itu apa lagi? Tegangan. Tentang tegangan, Bu. Tegangan, terus Tegangan dan Regangan. Modulus. sebelum kita lihat apa yang mau kita pelajari lanjutan dari materi yang minggu lalu, Ibu tayangkan sebuah video ya. Mari kita simak bersama-sama ya anak Ibu ya. Besar, jelas. Jelas ya. Jelas, Bu. Oke, Ibu mainkan videonya ya. Anak-anak Ibu ya, Ibu mainkan videonya ya. Iya, Bu. Apa yang bisa kamu amati dari video yang barusan? Timothy, silakan. Baik, Bu. Yang saya amati dari video tersebut yaitu pertama kita dapat melihat bahwa ada orang yang sedang bermain ketapel dan dari permainan ketapelnya itu dia dapat menjatuhkan ranting dan di video tersebut juga ada bambu yang terjatuh. Ya, oke. Nah, tadi itu pertanyaan yang pertama ya, sudah kita lihat videonya. Nah, yang kedua, pertanyaannya, seandainya karet tersebut diganti dengan tali rafia, apa yang terjadi? Tahu tali rafia ya? Tahu ya? Ya, Fernanda? Jika seandainya karet diganti dengan tali rafia, yang akan terjadi adalah katapel tidak akan berfungsi karena tali rafia adalah tali plastik yang biasa digunakan untuk mengikat barang atau goni. Ada jawaban lain? Itu saja, sama dengan Fernanda jawabannya? Sama, Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Terus bagaimana pengaruh penarikan karet pada ketapel dengan pertambahan panjang karet? Gimana pengaruhnya? Ya, Evi? Kalau karet katapel itu ditarik, maka akan terjadi pertambahan panjangnya, sehingga batu atau peluru yang ditembakkan atau yang digunakan itu bisa melesat dengan baik. Kemudian yang kedua itu, semakin kuat ditarik, maka semakin panjang pertambahannya dan dorongannya pun semakin kuat, Bu. Oke, baik. Itu pertanyaan untuk video tadi. Nah, jadi di bab ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya itu adalah mengenai Hukum Hok, Bu. ya, mengenai hukum Hok. Oke. Sekarang silakan bergabung ke Google Classroom. Mungkin semalam sudah di-download LKPD-nya ya. Di-download LKPD-nya di Google Classroom. Silakan dibuka simulasi PET ya dengan link yang ini, link yang ada di PPT Ibu ini. Iya, Bu. Baik, Bu. Sudah dibuka LKPD-nya. Oke, anak Ibu nanti tampilannya seperti ini ya. Di tampilan awalnya ada stretch, bounce, dan lap. Nah, di LKPD-mu kan ada berapa kali percobaan itu? Ada 2 kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, oke. Ya, nanti yang pertama, untuk yang pertama ini, di antara yang 3 ini, kita pilih nanti yang pertama adalah lab ya. Kita buka, kita klik seperti ini.
Nah, di situ coba kamu perhatikan LKPD-mu. Yang pertama itu apa yang mau kita lakukan? Menemukan persamaan hukum hok, Bu. Iya, oke. Di sana ada tabel ya. Terus gambarnya kan seperti ini ya, gambar awal yang ada di LKPD-mu. Ini kan? Nah, oke. Yang pertama masa bebannya ya, panjang awalnya itu, panjang awal dulu ya. Panjang awal L0 itu adalah di sana dituliskan 48 cm. Nanti kamu cobakan di rumah. Nah, ini ya, 48 cm. Variabel bebasnya adalah masa bebannya. Nanti masa bebannya yang pertama yang kita pakai itu adalah yang 50 gram. Yang pertama yang 50 gram ya. Oke. Yang ini kan ada di sini mass ya, massa. Untuk mengukur pertambahan, kita kan mau mengukur pertambahan panjang pegasnya. Ini boleh kamu klik biar bisa dilihat. Nah, diambillah ini penggarisnya. Silakan amati, ambil datanya ya. Tuliskan di LKPD-nya. Kamu ukur pertambahan panjangnya nanti ya. Ada lagi? Yang ketiga ya. Berapa masanya? 250 gram, Bu. 50 gram. Oke. Ini udah pas ya, 250 gram. Oke, silakan diamati anak-anak Ibu. Sambil dicatat di tabel itu ya. Kalau tadi ini yang lab, kita yang kedua itu kita gunakan yang bounce, yang ini ya. Oke, yang di kegiatan kedua yang menjadi variabel bebasnya itu kan jenis pegasnya ya. Jadi ada ketebalan pegas itu nanti yang akan kita variasikan ya. Ini kita ambil, kita ukur pertambahan panjangnya ya. Kita ukur panjang akhirnya baru nanti tuliskan di tabel itu ya. Untuk pegas yang kedua ya, dengan massa yang sama ya. Oke, silakan dilihat. Terus untuk jenis yang kedua, berapa masanya? Iya, Bu, 250 gram, Bu. Tabel pengamatanmu. Oke, untuk yang jenis yang kedua, silakan dijawab pertanyaan yang ada di LKPD itu ya. Ibu kasih waktu ya, anak-anak Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan di situ, dijawab dulu. Nanti kita bahas dengan presentasimu. Kita bahas bersama ya. Coba Ibu mau lihat, siapa yang sudah siap? Masih 3. Oke, Amanda. Ya, bagus ya. Kita tunggu yang lain. Tapi sambil kita nunggu yang lain, coba ada yang bisa presentasikan hasilnya? Agak Udah, Bu. Agak lelet juga jaringan Fernanda ya. Oke, sudah. Perkenalkan, nama saya Fernanda Lumban Tobing. Saya akan mempresentasikan hasil LAPD saya. Ini adalah kegiatan 1, yaitu menemukan persamaan hukum Hooke. Saya sudah mencatat hasil percobaannya dalam bentuk tabel. Dan ini data hasil percobaannya. Yang pertama, bagaimanakah pertambahan panjang kedua pegas ketika diberi massa atau beban yang sama? Menurut saya, pertambahan panjang kedua pegas berbeda ketika diberi massa atau beban. Yang kedua, bagaimanakah konstanta kedua pegas jika massa yang digantungkan besarnya sama? Menurut saya, konstanta kedua pegas berbeda walaupun massa yang digantungkan sama. Dan pertanyaan yang terakhir, pegas manakah yang elastis? Menurut saya, pegas yang paling elastis adalah pegas 1. Dan kesimpulan yang saya dapat dari percobaan kegiatan 1 dan 2 yaitu, yang pertama, semakin besar massa beban, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Yang kedua, semakin besar nilai K, maka pegas semakin kaku. Dan yang terakhir, pegas dengan ketebalan yang berbeda akan mengalami pertambahan panjang yang berbeda juga. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Salam sehat. Oke, selanjutnya tadi yang raise hand siapa? Silakan Timothy, kami kasih waktu dan kesempatan yang lain menyimak. Baik, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Timothy. Berikut ini hasil dari LKPD saya mengenai materi hukum Hooke. Yang pertama itu pada kegiatan 1 menemukan persamaan pada hukum Hooke. Setelah kita sudah melihat yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka hasil pengamatan saya pada tabel sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu gambarkan grafik hubungan antara gaya atau F dengan pertambahan panjang pegas. Nyatakan pendapat kamu tentang hubungan gaya atau F dengan pertambahan panjang pegas atau delta X. Jadi grafik saya seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar F, maka panjang pegas atau delta X-nya juga semakin besar. Pada kegiatan 2 yaitu membandingkan nilai konstanta dua pegas. Setelah kita melihat penjelasan Ibu tadi, maka hasil pengamatan saya pada tabel sebagai berikut. Bagaimana pertambahan panjang kedua pegas ketika diberi massa atau beban yang sama? Jawaban saya, pertambahan panjang kedua pegas ketika diberi massa atau beban yang sama akan memiliki hasil yang sama apabila ketebalan pegasnya juga sama. Kemudian pada nomor 2 yaitu bagaimana konstanta kedua pegas jika massa yang digantungkan besarnya sama.
Jawaban saya, kedua pegas jika massa yang digantungkan besarnya sama, akan memiliki kemungkinan konstantanya sama. Hal tersebut dapat terjadi apabila tebal pegasnya sama dan apabila gaya berat atau N-nya itu yang diberikan sama. Dan jika tebal pegas dan gaya beratnya berbeda, maka konstantanya pun akan berbeda. Yang ketiga yaitu pertanyaan ketiga, pegas manakah yang paling elastis? Pegas yang paling elastis adalah pegas yang memiliki tebal lebih kecil dibandingkan dengan pegas yang memiliki tebal lebih besar. Atau kesimpulannya dari kegiatan ini, dari kegiatan 1 dan 2, yang pertama yaitu dapat saya simpulkan bahwa semakin besar massa atau beban yang diberikan pada pegas, maka panjang pegasnya juga akan semakin bertambah. Kedua yaitu besar gaya atau F berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas, dan semakin besar gaya atau F, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Yang ketiga yaitu dengan semakin besarnya nilai konstanta pegas atau K, maka pegas tersebut semakin kaku. Dan yang keempat, tebal dari pegas juga dapat mempengaruhi pertambahan dari panjangnya pegas. Semakin besar tebal pegas, maka semakin sedikit pertambahan panjang. Dapat kita simpulkan bahwa apakah bisa digantikan dengan pegas pada pena mekanik? Jawabannya adalah tidak, sebab keduanya itu memiliki massa dan konstanta yang berbeda. Sekian presentasi saya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lain nanti di-upload hasil LKPD-nya ke Google Classroom ya. Jadi hukum Hooke itu nanti F itu sama dengan minus K dikali delta X ya. Jadi F tadi adalah gaya yang dikerjakan pada pegas, delta X-nya pertambahan panjangnya, K-nya konstanta pegas. Sudah kamu lihat tadi, sudah kamu lakukan di LKPD-mu. Nah, negatifnya ini, kenapa negatif, Bu? Itu menunjukkan arah gaya pemulihnya ya pada pegas. Jadi arah gaya pemulih itu berlawanan dengan arah gerak pegas itu. Apa sih sebenarnya hubungannya? Kenapa tadi Ibu menayangkan mengenai ketapel? Ya, ada yang bisa jawab? Jadi Bu, untuk hubungan permasalahan video kita di awal dengan mengenai ketapel itu, di mana ketika kita menarik karet ketapel, maka karetnya itu akan bertambah panjang. Lalu ketika kita lepaskan, karetnya itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, hal ini sesuai dengan konsep hukum Hooke, di mana semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegasnya. Dengan catatan tidak melampaui batas elastisitasnya ya, nggak boleh ditarik terlalu panjang, nanti karetnya jadi putus. Kita kuis dulu ya. Oke, udah 2 orang. Ayo, Evi udah bisa? Oke, kita mulai ya. Silakan dikerjakan. Oke, nampaknya udah siap semua. Ibu akhiri ya. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa sampaikan pendapatnya, anak Ibu? Oke, perhatikan aja slide Ibu ya. Jadi, yang pertama itu tadi benda elastis itu adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula sesaat setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Itu ya, seperti di awal yang kamu pelajari tadi, yang kamu sampaikan ya. Terus, penerapan benda elastis dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui antara lain itu pada kasur pegas, ban kendaraan, busur panah, perayunan bayi, dan shock breaker ya. Dan masih ada lagi yang lain, nanti boleh kamu gali konsepnya lebih banyak apa penerapannya ya. Terus konstanta pegas dapat dihitung dengan formula hukum Hooke, yaitu tadi K sama dengan F per delta X ya, seperti yang telah kamu lakukan di LKPD-mu ya. Dan hubungan antara gaya, perubahan panjang pegas, dan konstanta pegas dinyatakan Hooke dengan persamaan F sama dengan min Kx K dikali delta X ya. Dan grafik antara F dengan delta X berupa garis lurus atau linear F sebanding dengan delta X. Ya, kira-kira demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu sangat senang dengan pembelajaran hari ini dan Ibu senang juga kalian bisa mengikutinya dengan baik ya. Minggu depan kita akan mempelajari lanjutan dari hukum Hooke itu adalah nanti susunan pegas ya. Pegas, seri, dan paralel ya anak-anak Ibu ya. Kira-kira demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih buat respon anak-anak Ibu. Oke, tadi Evi mana Evi? Kan kita tutup Iya, di Bu. dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita melakukan ibadah dulu atau doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Oke, terima kasih Evi. Terima kasih semuanya anak-anak Ibu. Selamat pagi dan tetap semangat. Salam sehat. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu.